لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Hari ini keranda ini digunakan untuk membawa daripada demokrasi tingkat desa di Kabupaten Sampang, karena telah kita tahu bersama bahwa sama demokrasi di tingkat desa di Kabupaten Sampang itu telah lama mati. Melihat dan menyaksikan wabil khusus Kemendagri yang pertama kami sampaikan, kita sepakat negara hukum. Apa artinya negara hukum? Semua berlandaskan hukum. Hari ini kita sampaikan surat edaran dari Gubernur Jawa Timur yang intinya semua tahapan pilkades, semua PAW pilkades ditunda sampai adanya peraturan pemerintah dan petunjuk lainnya dari pemerintah pusat. Jadi Sampang tidak mengarang sendiri, ya. Ada aturannya itu. Terus kemarin kenapa kok 2027? Itu ancer-ancernya. Karena pendemo nanya, kapan pastinya? Kalau menurut aturan, kalau mau pilkades serentak, bukan pilkades eceran, itu nunggu barnya 180 desa, bukan 143. Terima kasih ya. Jadi karena ada perpanjangan 2 tahun, maka pilkades yang seharusnya tahun ini tidak bisa digelar serentak, karena ada 40 sampai 35 itu diperpanjang jabatannya. Mari kita, kata penjenengan sudah tahdir, sudah sholat, mari kita minta dingin ya. Gitu, apa-apa. Makanya oleh karena itu, terima kasih hadirnya di sini. Kalau mau lain-lain silakan ke Mendagri, ke pusat, di daerah melaksanakan ya. Di sini menerangkan bahwasanya pilkades serentak, Bapak. Sedangkan di Kabupaten Sampang itu ada 143 desa tanpa kepala desa dan 37 itu ada kepala desa definitif. Maka otomatis Kabupaten Sampang dengan anggaran yang sudah ada itu dapat melaksanakan pilkades secara bergelombang dengan 3 tahap dalam waktu jangka 6 tahun. Bisa saja 2025 itu Kabupaten Sampang bisa melaksanakan pilkades itu dalam tahap 1 atau di 2026, Bapak. Namun sampai hari ini masih belum juga ada tahapan daripada pemerintah Kabupaten Sampang. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya tahapan pilkades serentak di kabupaten yang lain itu sudah ada. Sebenarnya di Kabupaten Ketapang, Pak, itu sudah ada. Terima kasih. Pilkades serentak di Kabupaten Sampang itu melalui dengan pilkades eceran. Pilkades eceran sudah dilaksanakan 2015, 2017, 2019 sudah 3 kali. Sebagaimana amanat undang-undang, kalau sudah eceran langsung grosir, gelondongan. Makanya Sampang paling pertama bisa melaksanakan gelondongan. Daerah lain itu masih eceran. Sumeneb itu gelondongan 2035, Bangkalan gelondongannya 2040, nggak jelas lah. Tapi Sampang bisa menggelar serentak dengan tahun 2027 depan sudah bisa serentak gelondongannya. Jadi kalau di Sampang tidak ada eceran, sudah eceran 3 kali. Sudah eceran 3 kali, tapi tidak pernah diungkap oleh pendemo. Ya itu, makasih. Ini Bapak PLT Kepala DPRD, mungkin perlu kiranya Bapak sesekali terjun ke pelosok desa, Bapak. Bagaimana carut marutnya pemerintahan Kabupaten Sampang itu, Pak, setiap desa. 143 desa tanpa adanya kepala desa, maka stabilitas politik pemerintahan Kabupaten Sampang itu bangkuran, Bapak. Maka perlu tunggu-tunggukan. Saya cuma buat dengarkan saja dulu. Biasanya dengan adanya penundaan pilkades mulai 2021 sampai 2025 atau dugaan kita 2027 akan seperti apa desa kita ketika dipimpin oleh penjabat yang berasal dari SN, kita itu dari kepala sekolah, dari bapak pendidik atau petugas kesehatan yang tidak betul, yang tidak paham betul keadaan desa, Bapak. Maka sampai kapanpun desa itu tidak akan mengalami kemajuan, Pak. Padahal kalau kita mengancam ada anggaran APBD yang terbatas, maka alangkah lebih baiknya kalau kita itu melaksanakan pilkades serentak, Bapak. Pilkades bukan maaf, sampai anak kecil gantian, diserat saja. Dengan adanya
APBD yang terbatas, anggaran yang terbatas itu, maka secara tidak langsung itu mendukung Kabupaten Sampang untuk melaksanakan pilkada secara bergelombang. Karena dengan juga adanya RPMJ tadi seperti adanya pembangunan rumah sakit yang ada juga Madura, Masjid Jami, itu akan menguras daripada APBD kita, Bapak. Jadi kalau pilkada itu dilaksanakan secara serentak, maka itu tidak memungkinkan anggaran kita, Bapak. Maka perlunya pilkada itu dilaksanakan secara bergelombang. Selain alasan yang pertama ini, Pak, alasan yang pertama karena keterbatasan anggaran. Alasan yang kedua yakni terlalu lama desa itu dipimpin oleh penjabat kepala desa, sehingga stabilitas pemerintahan dan pelayan di desa kami berada. Alasan yang ketiga yakni agar tidak ada kepentingan golongan atau kelompok yang menumpangi daripada penjabat desa tersebut. Oleh karena itu kami meminta pilkada di Kabupaten Sampang dilaksanakan secara bergelombang di tahun 2025. Selambat-lambatnya awal 2026, Bapak. Selambat-lambatnya. Paham? Konsisten. Dengarkan dulu, Pak. Saya bilang apa? Dilaksanakan 2025, selambat-lambatnya 2026. Belajar bahasa ya, Bapak. Belajar bahasa ya. Belajar bahasa ya. Ya, oke. Belajar bahasa. Makanya, Bapak, tadi saya sudah memberikan waktu Samgato berbicara. Kalau saya berbicara kan bisa enggak dulu. Kita harus bisa memahami etika komunikasi, Bapak. Jangan terlalu Bapak. Kita juga punya hak, saya memberikan hak sampean. Jadi silakan tanggapi, saya bilang. Tunggu ya gantian. Kita sepakat dalam Sepakat dia semua ya. Sepakat dia. Tadi tanya pilkada serentak, tapi ngomongnya pilkada sejaran. Itu sudah tidak komitmen pertama. Yang kedua, pilkada serentak itu manfaatnya ada di undang-undang itu. Pertama, mengurangi cawe-cawenya pihak desa lainnya karena bareng fokus di desa masing-masing. Dua, memudahkan perencanaan. Ke depan Sampang kalau ini sudah bagus, ke depannya nggak ada yang eceran-eceran lagi. Semua dijabat definitif. Yang ketiga, efisien jelas itu. Karena dengan serentak ini sangat memudahkan untuk memantaunya itu. Jangan dibalik-balik. Kita sudah eceran 3 kali, tinggal serentaknya. Nah kalau ini ngajak eceran, ngajak nggak efisien lagi. Bisa dikonsultasi ke pusat. Ya, Mas ya. Terima kasih. Kami sebagai masyarakat desa yang merasakan betul apa yang terjadi di desa. Kalau Bapak mungkin tinggal di kota, kami tinggal desa. Kami sering, Pak, datang ke kantor desa itu, tapi penjabat kepala desa itu tidak ada di kantor desa. Lalu orang tua kita ketika kita mau mengadukan apa yang terjadi di desa kepada siapa, sedangkan penjabat kepala desa itu ada yang merangkap jabatan ataupun ada yang tidak hadir setiap hari di desa itu, pada siapa kita akan mengadu? Ini juga berani efisiensi anggaran, Pak. Kalau semisal dilaksanakan 2027 misalkan dilaksanakan pilkada serentak dengan keterbatasan anggaran, juga RPJMD itu yang kayak sebenarnya Masjid Jami dan rumah sakit rujukan sebenarnya itu, kira-kira memungkinkan tidak anggarannya gitu. Oh, setelah itu juga akan ada tahapan pemilu dan pilkada, Pak. Maka bisa jadi ini akan berbenturan, Bapak. Harusnya hari ini tahapan pemilihan kepala desa itu sudah dimulai, Bapak. Karena kekosongan pemerintah tingkat desa itu sudah terlalu lama. Bapak mungkin paham ada yang namanya dalam direktif perundang-undangan itu asas data dilaksanakan, Pak. Bahwasanya perencanaan atau pembuatan undang-undang itu harus berdasarkan substansi dari kepentingan masyarakat, entah itu secara sosiologis, filosofis, dan yuridis, Bapak. Sedangkan penundaan pilkades ini sudah jelas-jelas ini tidak berpihak kepada masyarakat kecil, Bapak. Karena kita tahu bersama bahwasanya dengan adanya penjabat kepala desa ini, masyarakat yang tersebar. Yang paling disayangkan ini, yang mungkin ini bukan rahasia umum, dugaan adanya jual beli jabatan. Mungkin sahabat-sahabat sudah tahu bahwasanya di setiap kecamatan, setiap desa dari 143 desa itu ada dugaan kuat adanya jual beli jabatan mentor penjabat kepala desa, dan itu yang harus kita hindari, Pak. Kenapa kami ngotot untuk melaksanakan
Pilkades di tahun 2025, selambat-lambatnya tahun 2026. Karena kami juga mengkaji daripada anggaran yang ada di Kabupaten Sampang, juga ke keadaan sosiologis dan filosofis yang ada di Kabupaten Sampang, Bapak. Jadi sepakat dari Kemendagri nunggu PP dan petunjuk teknisnya. Yang pertama, yang kedua, semua pelayanan di Sampang, pelayanan dasar sudah berjalan sebagaimana mestinya. Ya. Kalau ada yang jual beli Jawa, silakan lapor. Pak Bupati sudah pernah merintahkan. Jangan hanya omong-omong, laporkan. Semua dibuat framing. Yang ketiga, PJ ini dengan adanya PJ ini tiap 6 bulan dievaluasi. Jadi kalau ada yang PJ melanggar hukum, silakan laporkan ke kita. Sementara itu bisa menjawab. Ya. Sepakat nunggu PP dan permennya itu. Jadi fokusnya demonya kan hari ini itu. Kalau demo yang lain monggo, fokus masalah apa tadi? Masalah pengawasan Sampang sudah WTP. Alhamdulillah semua ada pelanggaran akan tidak sesuai mestinya.